Halo, ketemu lagi. Kali ini aku bakal ceritain proses pencabutan gigi geraham yang buat aku sakit kepala. Let's go. Jadi, aku tuh dokternya itu menyarankan untuk cabut yang ini dulu karena yang paling urgent di antara yang lain itu kan gigi yang ini ya. Dicabutlah itu. Prosesnya itu aku karena masih shock kan, aku pikir yang oh ya udah cuman ngasihin hasil ronsenan doang nanti dijadwal untuk tindakan selanjutnya gitu. Ternyata enggak kan saat itu juga dan aku tuh tegang banget sampai dokternya bilang nggak akan sakit ini tuh nggak akan sakit cina udah kamu nggak usah tegang ya jangan tegang kayak gitu aku yang terus udah gitu pakai kursi kan yang di kursi yang tiduran gitu terus sambil si dokternya tuh sambil nyiapin sama ada kalau nggak salah kayak perawat giginya juga ya nyiapin juga proses untuk pencabutan itu jadi yang pertama itu aku tuh masih diginiin nih itu kan sakit banget ya karena kayak sariawan terus dipegang kan itu sakit dan gusi aku pun gitu jadi kayak dia kayak mau gimana gitu kali ya di apa namanya tuh dipegang-pegang gitu pakai alat yang buat gigi terus ngobrol sama perawatnya nyiapin ini gimana atau belum nyiapin suntikan juga karena di anestesi kan biar kebal gitu si mulut ininya terus dokternya bilang pokoknya kalau ada kayak rasa kesemutan berarti obat anestesinya itu udah bekerja gitu nanti kasih tahu ya kata dia disuntik lagi nih disuntik itu sakit banget rasanya sakit banget disuntik udah gitu eh nah setelah disuntik itu kerasa kan di sini tuh kesemutan aku bilang nggak bilang sih karena kan mulut aku juga terbuka ya dokternya udah kesemutan aku gitu-gitu doang oh iya nah mulailah beliau beraksi untuk mengambil si gigi ini. Nah, untuk prosesnya sendiri aku nggak tahu itu seperti apa karena aku nggak bisa lihat. Tapi yang aku rasain saat itu memang nggak kerasa sih, cuman kayak kedengeran kan kayak ngebor lah atau masukin apalah. Terus dokternya bilang ini susah banget, ini susah banget. Aku yang udah panik lah, udah dari awal juga aku udah tegang kan dan ternyata anestesi itu tuh cuman di sini tuh jadi cuma sebelah gitu jadi kayak sebelah kayak kayak gejala stroke ya kalau nggak salah jadi si mulut yang ini bisa gerak dengan sesuka hati tapi yang ini tuh kayak susah untuk jadi kayak kebal aja gitu di sini dan seluruh badan aku rasanya kesemutan tegang kaki aku tuh gini kayak kayak nggak bisa mau gerak susah mau gini susah gitu karena dokternya bilang karena akunya tegang jadi seperti itu kalau kitanya santai sih nggak akan sampai kayak gitu terus oh iya karena aku juga belum sarapan deh cuman ngemil molan kalau nggak salah dokternya juga bilang harus sarapan ya itu tadi karena aku nggak ada persiapan apapun jadi tegang cemas dan ya khawatir kalau untuk sakit sendiri sih enggak nanti juga kalau aku nemu atau kalian juga bisa searching bagaimana proses pencabutan atau proses operasi gigi bungsu ini karena sebelum operasi pun aku udah nonton-nonton dan itu yang buat aku ngeri karena aku jadi pas aku ngalamin ini tuh kayak oh kayak gini ya oh kayak gini ya jadi si gigi yang di dalam gusi itu tuh dirobek dulu nih misalkan gini ya ya gini dirobek dibelah terus giginya gitu kan nggak mungkin langsung dicabut gitu kan ternyata giginya juga dibelah dibagi dua gitu ataupun dibagi berapapun itu kayaknya gimana kondisi pasien dan kondisi gigi juga ya dibelah terus giginya juga dibelah terus diambil semuanya terus nanti dimasukin alat nggak tahu apalah buat nutupin si bekas gigi tersebut jadi kan si gigi ini kayak ada lubangnya kan karena giginya diambil jadi ada wadah atau tempat yang kosong gitu nah itu tuh dimasukin sesuatu buat pengganti si gigi ditutup udah gitu dijahit si gusinya itu dijahit biar menyatu lagi kan jadi dan aku tuh ada nanti ada lepas jahitan nah dijahit setelah itu udah beres kata dokternya nggak sakit kan nggak sakit ya setelah itu dikasih apa aja yang nggak boleh dulu dimakan atau apa gitu oh ya setelah itu tuh dikasih kayak kapas digulung-gulung dimasukin buat digigit terus aku ke bawah ngambil resep obat
itu kan kalau nggak salah si anestesi itu cuma 1 jaman lah ya. Dan pas ngantri obat itu yang kayak kok agak menggigil, kok agak panas dingin ya ini. Ternyata si efek obat ininya tuh udah mau menghilang dan mulut aku tuh penyor gini sebelah gitu. Terus mau digerakin gini susah banget. Bukan susah sih, kayak berat aja gitu. Jadi masih gini, terus ngomong juga yang lidah pun ikut kayak sebelahnya tuh susah digerakin, agak berat gitu. Terus aku pulang ke kantor karena ada barang yang harus diambil ke sini. Terus kok aku panas dingin banget kan. Terus pulang cepet di rumah, minum obat, tidur, dan itu baru kerasa nyut si bekas operasi itu. Dan setelah operasi itu kan aku dijadwalin seminggu kalau nggak salah ya untuk cabut jahitan kan. Tapi karena aku mau sidang tesis, aku nggak kalau nggak salah iya deh, cabut dulu ya seminggu. Tapi karena aku nggak dapat nomor antrian, gila, aku tuh datang ke RSGM jam 7 pagi ya buat lepas si jahitan. Itu rasanya nggak nyaman banget karena aku nggak bisa gitu, jadi harus kayak pelan-pelan, terus makan bubur, makan yang yang lembek-lembek, karena itu susah banget buat ngunyah. Jadi ngunyah tuh di sini kan. Untuk sikat gigi pun ya nggak nyaman aja karena nggak sampai belakang kan, itu kayak nggak enak banget lah pokoknya, rasanya nggak enak banget. Sakit itu cuma 1-2 hari, emang nggak sampai seminggu itu sakit terus, enggak, karena kan masih bisa makan di sini. Dan dokternya pun ngasih tahu, jadi ternyata kenapa yang dicabut itu yang sebelah sisi dulu, agar sisi yang sebelah itu bisa kita gunain buat makan dan minum. Kita juga dilarang buat makan yang anget-anget, yang panas-panas gitu. Jadi kalau mau makan kayak yang berkuah-kuah gitu, kita harus tunggu sampai agak dingin gitu. Setelah itu jadwal untuk pembukaan jahitan. Nah, pembukaan jahitan ini aku tuh telat kan datangnya tuh. Padahal aku datang jam 7 pagi. Aku nggak tahu ini harus datang sepagi apa untuk lepas jahitan. Nah, itu tuh nggak usah kita balik ke puskesmas lagi karena dari dokternya udah ada rujukan kan. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke puskesmas. Jadi ke puskesmas itu hanya 1 kali doang. Untuk tahap-tahap selanjutnya kita dapat rujukannya itu langsung dari dokternya. Jadi tanggal segini kamu kesini ya, tanggal segini kamu ini ya, tanggal segini ini ya gitu. Nah, datang udah gitu untuk copot jahitan ini sama sekali nggak pakai anestesian, langsung dicabut, kedengeran kayak benang gitu dicabut. Oke, bagus gitu kata dokternya. Yang sebelumnya juga kan dikasih tahu kan, aku nanya, oh iya dok, untuk yang selanjutnya gimana, karena ini situasinya waktu itu aku tuh ronsen tanggal 11 bulan 6 2021 kan ini. Nah, kata dokternya kalau misalkan memang nggak terlalu urgent banget, ini nanti aja dulu, karena kan pasien juga membludak kan banyak di RSGM itu. Kita menghindari lah penyebaran virus. Terus juga kondisi juga masih seperti ini kan waktu pada saat itu. Jadi sampai saat ini gigi aku yang baru dicabut itu adalah ini, si sakit yang luar biasa. Jadi selanjutnya paling aku cabut yang atasnya dulu karena takut yang gigi atas itu turun kan, makin turun ke bawah, karena kan begitu kita kunyah ini kan saling bergesekan kan antara gigi atas dan bawah gitu kan. Jadi ketika yang bawah ini hilang, yang gigi atas tuh kayak sendirian kan, nggak ada temen buat bertemu gitu. Ya ternyata gigi kita pun tidak bisa sendiri ya gitu. Dan semuanya ini di cover oleh BPJS. Kalau nggak di cover sih ini bisa sampai jutaan ya. Operasi gigi bungsu ini dari searching dan aku juga nonton di YouTube pengalaman orang-orang yang udah operasi gigi. Sayangnya aku nggak ada. Ini sih aku udah bikin nih foto-foto ketika aku bengkak. Setelah operasi itu bengkaknya seperti apa, bengkak banget. Terus sebelum operasi kayak apa, itu aku ada fotonya, tapi karena kayak aku rusak jadi semuanya hilang. Terus juga proses aku dari awal, dari tahap pertama sampai akhir itu seperti apa, kalian juga bisa searching di internet cara operasi gigi bungsu. Ini sama sekali ya.
udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.